that's the way every day goes. 'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care if you wanna tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, we can saw you. Akan membahas tentang isu krusial dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan studi kasus Pulau Bokori, sebuah pulau kecil namun sangat penting yang terletak di Kabupaten Konawe, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pulau Bokori adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, tepatnya di wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Pulau ini berada tidak jauh dari Kota Kendari, ibu kota provinsi, dan dapat diakses dengan perjalanan laut singkat menggunakan perahu dari dermaga Soropia, sekitar 15-30 menit. Beberapa hal menarik tentang Pulau Bokori, yaitu pulau ini terkenal dengan pantainya yang bersih, pasir putih, dan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Tersedia beberapa penginapan berupa villa dan gazebo-gazebo yang cocok untuk bersantai. Pulau ini dulunya merupakan perkampungan nelayan, tapi kemudian direlokasi oleh pemerintah dan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang sangat indah. Masalah utama yang dihadapi Pantai Bokori adalah abrasi pantai yang intensif, yaitu penyikisan daratan akibat gelombang laut yang terus-menerus menghantam pantai tanpa perlindungan yang memadai. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 187 km kubik wilayah pesisir Indonesia hilang setiap tahunnya karena abrasi, dan Pulau Bokori termasuk dalam kawasan yang terdampak langsung. Selain abrasi, terdapat kerusakan ekosistem laut, terutama pada terumbu karang dan sampah-sampah di sini, yang sebelumnya berfungsi sebagai penjaga gelombang alami. Kini, kerusakan karang telah menyebabkan gelombang laut langsung menghantam pantai tanpa hambatan. Bukan hanya itu, mangrove sebagai pelindung alami pantai juga mulai menghilang, baik karena aktivitas manusia. Bukan hanya itu, mangrove sebagai pelindung alami pantai juga mulai menghilang, baik karena aktivitas manusia maupun kurangnya rehabilitasi, ditambah lagi pembangunan pariwisata yang tidak diiringi dengan tata kelolaan pesisir yang baik untuk memperkeruh kondisi tersebut. Dan pendidikan ini tidak hanya bersifat ekologis, tapi juga sosial dan ekonomi. Masyarakat asli yang dahulu tinggal di Bokori, terutama dari suku Bajau, telah direlokasi karena abrasi mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka. Mereka kehilangan tempat tinggal, akses terhadap laut yang menjadi sumber mata pencaharian, dan identitas kultural sebagai masyarakat pesisir. Penyebab utama kerusakan ini bersifat kompleks dan saling berkaitan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak adanya struktur pelindung pantai yang memadai. Kedua, hilangnya vegetasi alami. Ketiga, reklamasi dan pembangunan wisata yang tidak berbasis kajian dampak lingkungan. Dan yang keempat, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi, situasi ini menuntut adanya solusi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga pendekatan sosial dan ekonomi. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kami memberikan serangkaian solusi yang dapat diterapkan di Pantai Bokori secara terintegrasi. Yang pertama, breakwater atau pemecah gelombang. Struktur ini dibangun sejajar dengan garis pantai yang berfungsi untuk memecah energi gelombang sebelum mencapai daratan. Dengan desain modular dan bahan lokal, struktur ini dapat dibangun
bertahap dan beradaptasi dengan kontur pantai Bokori. Yang kedua adalah groin. Groin ini dibangun tegak lurus dengan pantai yang berfungsi untuk menangkap sedimen yang terbawa oleh arus laut sejajar garis pantai. Groin ini berfungsi untuk membentuk kembali garis pantai secara alami melalui akumulasi pasir yang dikumpulkan sebelumnya. Yang ketiga adalah revetment atau perlindungan lereng pantai. Revetment ini terdiri dari susunan batu-batu besar atau batuan tulang yang melapisi lereng pantai. Revetment ini penting untuk mencegah erosi langsung di area vital seperti kawasan pemukiman atau wisata. Selain pendekatan fisik, diperlukan juga soft engineering, diantaranya adalah penanaman kembali hutan mangrove untuk menstabilkan pantai dan menahan ombak, kemudian transplantasi terumbu karang untuk memulihkan ekosistem dan menjadi pelindung alami, kemudian monitoring berbasis GIS, yaitu untuk memetakan perubahan garis pantai, serta merancang perlindungan jangka panjang. Perlu diketahui bahwa solusi tersebut itu tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat dan regulasi dari pemerintah daerah. Pengelolaan kawasan pesisir seperti Bokori memerlukan sinergi antara ilmu teknik, sumber daya lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Sebagai calon engineer, kita tidak hanya membangun struktur, tapi juga merancang solusi yang berkelanjutan, berbasis data, dan berkeadilan sosial. Kami percaya, dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan sektor pariwisata, Pulau Bokori bisa dipulihkan, bahkan menjadi model pengelolaan kawasan pantai di wilayah timur Indonesia. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga Bokori, karena menjaga pesisir hari ini adalah menjaga masa depan bangsa maritim.